Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di Dapur Engine Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, sharing tentang cara bagaimana mengetahui klep yang sudah mulai bocor atau rembes ya teman-teman, sama saja. Walaupun ada rembesan sedikit, itu statusnya adalah bocor. Nah, caranya teman-teman mudah sekali ya. Untuk mengetahuinya, baik itu pada motor atau mobil ya, semua jenis. Mau mobil diesel atau bensin, caranya mudah sekali ya. Cukup dengan teman-teman memberikan air ya. Nah, ini intake manifold ya, tergantung intake manifoldnya. Ini jangan dibuka dulu ya, intake manifoldnya sama exhaust manifoldnya ya. Kemudian kita kasih air seperti ini ya. Nggak usah pakai pressure atau tekanan teman-teman ya. Cukup dikasih air seperti ini aja. Air secukupnya ya teman-teman. Jangan terlalu luber, cukupnya aja nih, seperti ini. Ya, tunggu beberapa saat ya teman-teman. Nanti setelah beberapa saat, maka kita akan putar balik si kepala silindernya ya, untuk mengetahui kebocoran pada intake manifold ya. Ya, karena yang kita kasih air adalah saluran daripada intake manifold di tiap silinder teman-teman, seperti itu ya. Dan saya juga akan mengecek daripada gasket kepala silinder ya teman-teman, seperti ini. Apakah ini ada kebocoran ya. Biasanya di sini kalau misalkan ada kebocoran di sini hitam ya teman-teman nih, di bagian atasnya ya. Seperti ini masih bagus ya, ternyata kemarin tidak ada kebocoran bagian atas permukaan daripada gasket kepala silinder ya. Ya karena ini gasket asli ya teman-teman, seperti ini ya. Ini oli ya. Oli ini bagian atasnya aman, ini kemarin tidak ada kebocoran ya. Kemudian kita cabut, kita lihat bagian bawahnya ya. Jadi lem ya teman-teman, ini agak susah. Harusnya ya usah dilem, harus nggak usah pakai lem teman ya. Saya angkat, kita lihat bagian bawah yang menuju ke blok silinder. Lem juga. Ini sudah dapat teman-teman. Nah, untuk penggunaan lem teman-teman ya, hati-hati, atau penggunaan sealer ya, jangan sampai seperti ini. Ini adalah menutup daripada lubang oli ya. Lubang oli yang dari pompa teman-teman ya. Yang dari pompa oli atau dari filter oli ya, masuk ke sini, nanti ke atas naik ke klep ya teman-teman ya, untuk melumasi bagian kepala silinder. Ini tertutup sama sealant ya. Ini harusnya nggak boleh ya. Nah, seperti ini kita lihat bagian bawahnya, apakah dia ada kebocoran ya. Ini yang berhubungan langsung dengan inner silinder ya teman-teman. Seperti ini kita cek. Ternyata ini juga masih bagus teman-teman ya. Masih bagus, cuman ini aja pemberian sealant pada kepala silinder yang menutupi lubang daripada pelumasan atau lubang oli teman-teman ya. Nih, kita ganti nanti ya. Kemudian kita cek juga permukaan daripada inner boring ya, seperti ini ya kerataannya. Oke, kemudian ini keausan daripada inner boring ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya alat ya, ini bisa cek pakai silinder bor gig teman-teman. Di sini ya, kedalaman daripada keausan daripada bekas ring seher di sini bagian atas ya. Kalau dia, cara mengeceknya teman-teman nggak pakai ini ya, tapi pakai kuku ya. Kita naik turun seperti ini ya. Nah, seperti ini.
naik turun, kita cek seperti ini ya. Dan ini setelah dibersihkan teman-teman ya, bagian atas daripada inner boring dibersihkan dulu, kemudian kita cek pakai kuku dengan cara begini ya. Kalau misalkan dia masih rata, berarti dia masih bagus ya. Dan untuk membuktikannya, teman-teman bisa menggunakan alat ukur yang namanya silinder bore gauge ya. Di sini bisa. Berapa nanti kausannya, apakah masih masuk ke dalam limitnya yang diperbolehkan ya, teman-teman, atau udah tidak bisa ya, atau sudah di luar limit yang sehingga menimbulkan kebocoran kompresi ya, teman-teman, seperti itu ya. Ya. Dan untuk penyebab kebocoran kompresi, teman-teman, bukan cuma daripada inner boring ya, kemudian ring sehernya itu sendiri ya. Kebocoran kompresi bisa juga diakibatkan daripada klep ya, klep yang bocor. Kemudian ini nih saya ambil dulu ya, ring injektor ya, kalau untuk mobil diesel ya. Maaf teman-teman, saya ulangi ya. Kebocoran kompresi pada suatu kendaraan ya, bukan cuma diakibatkan daripada keausan inner boring yang tadi saya tunjukin, kemudian ring seher ya, bisa juga karena klep yang sudah mulai bocor ya, bisa juga dari klep atau ring injektor ya, seperti ini, ring injektor kuningan untuk mobil-mobil diesel, teman-teman, menggunakan ring injektor seperti ini ya. Ini adalah injektornya ya, ini injektornya, ini ringnya masuk sini. Nah seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau misalkan ring injektornya ini udah aus ya, maka kebocoran kompresi bisa terjadi melalui ring injektor ini ya, teman-teman ya. Seperti ini adalah lubangnya, bisa ketahuan nanti kalau misalkan ini udah aus, dalemannya udah ada baret-baret ataupun abrasif ya, ini berarti sudah bocor ya, teman-teman, dalemannya ya. Seperti itu. Baik teman-teman, akan saya lihat ya hasilnya setelah dikasih air ya. Klep berapa aja, klep intake manifold yang mana saja yang mengalami kebocoran. Kita balik dulu seperti ini, kita buang airnya ya. Kemudian kita perhatikan teman-teman ya, kita perhatikan. Ntar saya ganjal dulu nih, nyari kayu dulu buat ganjel. Nah ini teman-teman, ini setelah dikasih air ya teman-teman, ini adalah silinder 4 ya, ini ada rembesan air ya, walaupun tanpa di pressure air akan keluar teman-teman ya. Ini adalah intake atau klep inlet daripada silinder 1 ya, ada rembesan, artinya mengalami suatu kebocoran dan harus di sekir teman-teman ya. Silinder nomor 2 aman ya, dari atas kan, silinder nomor 2 aman ya. Kemudian silinder nomor 3 nih ya, klep silinder nomor 3 ini air, ada rembesan juga, berarti ada kebocoran ya. Bukan oli atau bukan apa, ini air ya. Dan klep silinder nomor 4 ya, ini air nih, air bukan oli ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah nanti untuk mengecek kebocoran daripada exhaust manifoldnya ya, di sini teman-teman kasih air, dibalik aja, kasih air nanti di sini ya, kelihatan nanti klep
nomor berapa saja yang mengalami suatu kebocoran, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya, sharing tentang tata cara mengetahui suatu kebocoran klep ya, atau kebocoran kompresi pada mobil atau motor dan sejenisnya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, komen, dan share-nya ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.